warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Soli Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-11 mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan tema Hukum Perdata. Sebelum kita masuk ke temanya, silahkan saudara persiapkan dulu KUH Perdatanya. Di sini yang saya miliki adalah karangan Subekti, ya, atau dalam bahasa Belanda, hukum perdata ini dinamakan Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undangnya atau disingkat sebagai BW. Nah, kalau misalnya saudara punya buku karangan Subekti, ini boleh pakai yang ini. Kalau warnanya bukan ungu lagi itu nggak apa-apa. Ini saya pakai KUH Perdata waktu saya masih kuliah dulu nih, pertama tahun 2010. Kalau sekarang warnanya udah berbeda, tapi karangan Subekti itu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya karangan yang lain gimana? Nggak apa-apa juga kan kita pakai yang isinya ya. Tapi kalimat yang saya gunakan di sini itu dari BW-nya Subekti. Ya, namanya Pengantar Hukum Indonesia sesi ke-11 Hukum Perdata. Oleh saya sendiri Nur Soli Insani, kita masuk ya. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang namanya adalah paradata. Paradata ini maksudnya adalah segala pihak. Hukum perdata sendiri ini bertujuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan kehidupan manusia dalam keadaan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Itu hukum perdata itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya hukum perdata itu ya berbicara soal apa? Soal perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga dalam sesi sebelumnya. Kalau hukum perdata ini masuk ke dalam ranah hukum privat yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lain. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini hukum perdata itu sendiri mengandung dua arti berbeda. Yang pertama ada hukum perdata material, dan yang kedua ada hukum perdata formil. Apa itu hukum perdata material? Nah, hukum perdata material ini masuk ke dalam ranah pengertian hukum perdata dalam arti sempit. Nah, kenapa dikatakan dia dalam arti sempit? Karena dalam hukum perdata material hanya mengatur sebatas hak dan kewajiban daripada para pihak saja. Itu, ya. Nah, di mana kita bisa menemukan hukum perdata material? Kita bisa menemukan hukum perdata material ini dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang tadi saya tunjukkan. Nah, yang ini ya. Ini namanya hukum perdata material. Oke, yang dalam sini. Kemudian, yang kedua adalah hukum perdata formil. Nah, apa itu hukum perdata formil? Hukum perdata formil ini berbicara soal hukum acara daripada hukum perdata itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah aturan hukum yang memuat aturan tentang bagaimana seseorang yang haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi misalnya ada satu orang nih berjanji dengan orang lain. Misalnya saya nih berjanji dengan saudara. Kita kan buat surat perjanjian. Kemudian dalam perjanjian itu ditulis, bagaimana kalau saya tidak membayar, gitu, telat bayar dan lain sebagainya. Nah, nanti penyelesaiannya itu ada dalam perjanjian yang udah ditulis. Kayak gini deh, saudara pernah nggak lihat perjanjian ngambil kendaraan? Saudara kan pasti punya kendaraan ya, itu kan ngambil tuh di dealer, ada perjanjian. Nama leasingnya, bayarnya itu tanggal berapa, jatuh temponya tanggal berapa. Kalau misalnya telat bayar 3 bulan, motor ditarik dan lain sebagainya, itu kan perjanjian. Nah, kalau misalnya saya nih berjanji dengan saudara yang tadi itu, jual beli apa atau perjanjian apa, terus saudara tidak memenuhi janji-janji saudara, gitu. Itu kan hak saya. Saya bisa menuntut saudara membawa
perkara itu ke pengadilan untuk didaftarkan. Jadi saya namanya menggugat saudara. Karena hak saya terlanggar di sana. Itu. Nah, hukum perdata formil sendiri itu diatur dalam HIR dan RBG seperti yang udah saya jelaskan di sesi sebelumnya. Kemudian dalam hukum perdata formil juga, kita tidak bisa semena-mena langsung lapor gitu. Nggak bisa, ya. Karena kita ada 3 tahapan yang harus dilalui seseorang dulu, sehingga seseorang itu bisa gugat orang lain. Apa aja tahapan itu? Yang pertama ada somasi. Ketika kita dirugikan oleh orang lain, kita kasih somasi dulu gitu ke dia. Apa itu somasi? Somasi itu peringatan. Berapa kali somasi nih? Maksimal 3 kali. Jadi pertama diberi somasi, kedua diberi somasi, ketiga nggak gubris juga, lanjut ke mediasi. Nah, mediasi ini kedua belah pihak antara pihak 1 dan pihak 2 itu duduk bersama. Jadi nyari gitu. Solusinya bagaimana? Tapi bukan cuma duduk berdua aja. Nah, ada orang yang menengahi. Siapa orang yang menengahi ini? Orang yang menengahi ini itu nanti ditentukan oleh keduanya. Jadi jangan sampai orang yang menengahi ini yang nyari cuma pihak yang ini. Dikhawatirkan kalau yang nyari cuma salah satu pihak saja, itu nanti akan menimbulkan kecurigaan malah mendukung salah satu pihak saja. Karena kan yang namanya orang yang menengahi itu harus netral gitu. Dan yang menengahi itu betul-betul harus mengerti substansi daripada perjanjian tersebut. Itu benar-benar harus yang ahli ya. Kalau misalnya mediasi ini tidak menemukan titik temu, udah tuh, pokoknya tetap kekeh, nggak mau berdamai dan lain sebagainya, barulah mengajukan gugatan. Itu ya. Jadi langkah-langkahnya somasi dulu 3 kali maksimal. Kemudian mediasi, Bu, kalau somasi nggak 3 kali, nggak apa-apa kan saya bilang maksimal 3 kali. Jadi kurang dari itu nggak apa-apa. Kalau memang udah merasa nggak digubris-gubris juga, oh ya udah. Tapi namanya sabar, ya kan 3 kali mengikuti prosedur aja. Oke. Oke, dari sini kita lanjut ya. Lanjut ke sini. Sistematika hukum perdata. Nah, sebelumnya kan udah ada tuh sistematika hukum pidana. Nah, hukum perdata pun punya sistematikanya. Silakan saudara buka KUH perdatanya di bagian daftar isi. Ini juga udah, bukunya udah, aduh. Ya, di sini. Nah, berbeda dengan KUHP, KUH Perdata ini mempunyai 4 buku di dalamnya. Jadi kalau KUHP ya pidana itu punya 3, kalau Perdata punya 4 buku. Apa saja itu? Yang pertama buku 1 perihal orang. Nah, contohnya kita lihat ya perihal orang, kita buka bersama-sama di sini. Perihal orang, buku 1. Pasal 2 ya. Sini menyebutkan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggaplah ia tidak pernah ada. Jadi maksud pasal 2 ini buku 1 perihal orang bahwa bayi pun yang ada dalam kandungan seorang wanita, dia punya hak. Dia tuliskan, dianggap telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Jadi, dia di dalam kandungan ada, dianggap telah dilahirkan, kalau kepentingan si anak ini mengenai waris. Kalau tentang waris nih, anak ini, dia berhak untuk mendapatkan waris, dihitung warisnya, dia berhak. Tetapi ketika anak itu dilahirkan, nih warisnya udah dicatat nih, terus anak itu dilahirkan. Pas lahir meninggal anaknya itu. Nah, maka dia dianggap tidak pernah ada. Jadi warisan yang udah dicatatin untuk dia, itu nanti dibagi lagi untuk ahli waris yang lain. Seperti itu. Ya, itu buku 1 perihal orang. Kemudian kita juga lihat di sini, ada buku 2-nya. Buku 2 tentang apa sih? Buku 2 ini perihal benda.
mengatur tentang hak-hak kebendaan. Buku 2 perihal benda ini mengandung sistem tertutup. Ya. Apa itu sistem tertutup? Maksudnya di sini adalah orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Bersifat memaksa dan mengatur berlaku buat siapa aja. Jadi ini tanpa terkecuali semua orang harus patuh. Jadi orang itu nggak boleh buat perjanjian tentang hak-hak kebendaan yang diatur di luar daripada yang ada dalam undang-undang. Di buku 2 ini, itu mengatur orang-orang yang benda-benda apa aja sih yang boleh dimiliki oleh seorang individu. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, saudara baca dulu ya. Jadi biasakan dibaca dulu baru bertanya. Jangan belum baca udah nanya ya. Nah, dibukalah nih ya buku 2 perihal kebendaan. Di situ lengkap. Berbicara soal benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, di situ ada semua. Ya, punya hak-hak kebendaan, benda-benda apa saja yang boleh dimiliki, tidak boleh dimiliki oleh individu, ada semua di dalam buku 2 tentang kebendaan. Nah, ingat ya, ini sistemnya tertutup. Nah, buku yang ketiga, ini perihal perikatan. Nah, berbeda dengan yang sistem tertutup tadi, buku 2, buku 3 ini menerapkan sistem terbuka. Jadi perikatan itu mengatur antara hubungan individu yang satu dengan individu yang lain, kan? Nah, apa maksudnya sistem terbuka ini? Sistem terbuka ini maksudnya adalah setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja. Apa saja nih boleh? Boleh semuanya. Baik yang udah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Nah, dasar hukumnya ada dalam pasal 1233. Sekarang kita buka di sini ya, pasal 1233-nya. 1233. Di sini berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Jadi, perikatan itu ada dua macamnya. Yang dilahirkan berdasarkan persetujuan, kesepakatan dua belah pihak, atau perikatan yang lahir karena undang-undang yang mengaturnya. Oke. Nah, buku 3 ini kan menerapkan sistem terbuka nih. Setiap orang berhak untuk mengadakan perikatan apa saja, baik yang diatur oleh undang-undang maupun tidak, gitu kan? Nah, karena saking terbukanya, saking bebasnya, maka buku ketiga ini, maaf ya terpotong. Jadi, karena saking terbukanya nih, buku ketiga ini punya batasan. Jadi dibatasi, karena takut orang itu semena-mena kan. Nah, apa aja sih? Nah, buku ketiga ini karena menerapkan sistem terbuka dibatasi oleh 3 hal. Yang pertama adalah tidak dilarang oleh undang-undang. Setiap orang ini berhak untuk melakukan perikatan, perjanjian antara satu orang dengan orang lain, ya, asalkan perjanjian itu perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang. Misalnya apa? Orang itu boleh mengadakan jual beli, boleh banget. Tapi nggak boleh jual beli barang-barang yang dilarang, narkotika, organ tubuh, itu nggak boleh. Karena apa? Yang tadi saya sebutkan itu kan dilarang oleh undang-undang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Jangan sampai perikatan yang kita lakukan itu bertentangan dengan kesusilaan. Contohnya apa? Mucikari. Kita jual beli orang, kan? Untuk diperdagangkan di human trafficking, itu kan nggak boleh, melanggar kesusilaan juga. Kemudian tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nggak boleh misalnya kita melakukan perikatan, hal itu bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya dengan apa nih yang bertentangan dengan ketertiban umum? Nah, ini berkaitan dengan hukum pidana ya. Ketika seseorang itu melakukan pelanggaran di lingkungan masyarakat, itu otomatis ketertiban daripada masyarakat itu akan terganggu. Nah, jadi perikatan-perikatan yang dibuat dengan bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat itu tidak diperbolehkan.
Nah, kemudian ada buku keempat. Di sini buku keempat berbicara soal perihal pembuktian dan daluarsa. Ini ya. Dalam buku keempat ini berbicara soal lewat waktu. Jadi sama halnya dalam hukum pidana, dalam hukum perdata pun ada masanya sebuah perikatan perjanjian atau apapun itu tidak bisa lagi untuk dilakukan proses persidangan gugatan itu. Nah, di sini kalau dibuka buku keempat tentang pembuktian daluarsa, ini ada di halaman 473, ya 473. Yang pertama tentang pembuktian pada umumnya, pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan saksi-saksi, bla bla bla, persangkaan, pengakuan, sumpah di muka hakim tentang daluarsa. 488 itu yang terakhir. Itu ya, jadi baca dulu dan lihat dulu di sini. Kemudian kita next ya. Ada dua macam bentuk perjanjian. Jadi perjanjian itu ada dua. Yang pertama adalah perjanjian baku. Perjanjian baku ini adalah perjanjian yang sudah begitu adanya. Nah, contohnya apa Bu perjanjian baku? Pernah nggak kalian ke mall? Kalau pernah nggak bawa kendaraan, terus parkir? Ketika pencet tip, parkir tuh, keluarkan kertas. Pernah iseng nggak baca belakangnya? Nah, di situ kan ada syarat dan ketentuan. Gitu kan? Kalau hilang kartu parkir ini denda sekian, kalau tidak membawa STNK denda sekian, gitu. Apakah kalian diajak rembukan dengan besaran denda yang ditentukan? Kan enggak. Itu namanya perjanjian baku, perjanjian yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja. Nah, kok nggak adil, Bu? Bukan nggak adil, begitulah perjanjian baku. Kalau mau parkir di situ, ya dengan konsekuensi dendanya segitu, bayarnya segitu. Kalau misalnya nggak mau, ya udah, nggak usah parkir di situ, cari parkiran yang lain kan gitu. Itu perjanjian baku. Kemudian ada perjanjian yang dirumuskan bersama. Kalau ini udah jelas banget ya, itu perjanjian yang dirumuskan bareng-bareng antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi ini namanya berjanji, ya. Kemudian antara perjanjian baku dengan perjanjian yang dirumuskan bersama itu sama-sama memiliki prestasi. Prestasi di sini bukan prestasi yang kayak kita sekolah dapat juara itu prestasi, bukan. Dalam hukum perdata yang disebut prestasi adalah apa yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian yang sudah mereka sepakati. Jadi prestasi itu si A pihak 1 dengan B pihak 2 ini harus melakukan yang menjadi kewajibannya mereka dan mereka harus mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Nah, itu yang disebut prestasi. Ya. Prestasi ini itu janji. Ya. Punya batasan. Apa sih batasan prestasi? Batasan prestasi adalah harus melakukan apa yang telah diperjanjikan. Jika tidak dipenuhi, maka akan timbul wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Artinya ingkar janji. Maka ketika terjadi wan prestasi, ada uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan wan prestasi tersebut. Jadi dalam perdata ini nggak ada tuh orang yang namanya dipenjara gitu, nggak ada. Tapi sanksinya itu lebih kepada denda. Berbicara soal perjanjian, dalam hukum perdata ini seseorang kalau mau berjanji itu harus memenuhi syarat. Ada syarat sahnya perjanjian. Kalau salah satu aja yang akan saya sebutkan ini nggak ada, berarti perjanjiannya itu nggak sah di mata hukum, batal demi hukum, ya. Kita buka pasal 1320 di sini. Ya, silahkan buka pasal 1320 di sini, ya. Yang pertama, adanya kesepakatan. Nah, harus ada kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Boleh yang namanya salah satu ini keberatan gitu. Saya terpaksa membuat perjanjian ini, itu nggak bisa. Ya,
harus sepakat. Ketika saya mau beli kerudung itu, ini nggak dijual, tapi saya mau gitu. Nggak bisa, itu namanya pemaksaan. Kalau sepakat itu kan, saya mau beli kerudung ini dong, boleh. Tapi ini kerudung bekas saya pakai, nggak apa-apa. Ya udah, deal dengan harga segitu. Itu namanya sepakat, ya. Sepakat juga tentang harga, waktu, dan lain sebagainya. Pokoknya sepakat lah semuanya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada kecakapan. Nah, kecakapan ini kita mengacu pada usia. Usia daripada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kecakapan dalam hukum perdata ini berbeda dengan hukum pidana. Kalau dalam hukum pidana, dewasa itu dianggap usianya 18 tahun. Tetapi kalau dalam hukum perdata, dewasa itu dianggap 21 tahun. Itu baru dianggap dewasa. Atau orang tersebut sudah menikah atau sudah pernah menikah. Ya, sudah pernah menikah berarti sudah menikah tapi berpisah, itu kan sudah pernah menikah. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Ketika saudara daftar nih di Universitas Pamulang, gitu kan. Kemudian melakukan perjanjian bla bla yang ada tanda tangan materai, harus ada tanda tangan orang tuanya, dibubui materai harus ada tanda tangan orang tuanya. Kalau misalnya saudara ini sudah 21 tahun, sudah pernah menikah statusnya atau sudah menikah, maka tidak perlu lagi diisi tanda tangan orang tua. Tapi kalau saudara usianya belum 21 tahun, masih 20 tahun atau 19 tahun ketika melamar di Unpam gitu, ya, masuk Unpam, itu harus pakai tanda tangan orang tua. Karena saudara dianggap belum cakap dalam membuat perjanjian. Itu kan masuknya perjanjian, ya. Kemudian yang ketiga, ada hal tertentu. Hal tertentu ini mengacu kepada objek benda yang akan diperjualbelikan, yang diperjanjikan objeknya. Jadi kalau misalnya kita beli nih handphone, misalnya handphone bekas gitu. Nah, itu harus jelas emailnya berapa, kemudian nomor-nomor yang lainnya itu harus jelas. Lebih jelas lagi, contoh yang lain adalah ketika kita beli motor second. Harus dicocokin yang di PPKB sama yang di motornya. Kan ada nomor rangka, nomor mesin kan beda. Itu dicocokin tuh sama PPKB. Benar apa enggak? Sesuai apa enggak? Jadi objeknya itu harus jelas. Kemudian ada sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini juga mengacu kepada objek bendanya. Tapi lebih kepada benda itu legal atau ilegal. Jadi halal di sini bukan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi halal di sini itu halal dari segi dia barang yang legal atau ilegal. Kalau misalnya saudara beli barang dari black market, berarti saudara melanggar ketentuan pasal 1320. Karena itu tidak halal. Ilegal. Ya. Yang legal yang mana? Ya, yang beli di tempat-tempat yang resmi. Gitu ya. Itu syarat-syarat perjanjian. Satu aja nggak ada, nggak bisa. Pokoknya batal demi hukum semuanya. Ya. Kemudian kita lanjut. Ada dua jenis perbuatan dalam hukum perdata. Yang pertama ada wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Itu ingkar janji. Seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada yang kedua adalah onreh mati handa. Nah, ini bahasa Belanda. Apa itu onreh mati handa? Itu artinya adalah perbuatan melawan hukum. Silakan saudara buka pasal 1365-nya di KUH Perdata ini, ya, di BW ini. Nah, kemudian tadi kan prestasi punya batasan. Wan prestasi juga punya batasan. Jadi orang ingkar janji. Ingkar dari janjinya. Punya batasan wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan prestasi sama sekali. Jadi si orang ini tidak melakukan janjinya, tidak memenuhi janjinya sama sekali. Apa contohnya? Contohnya gini. Nah, misalnya saya nih beli perumahan. Pas saya datang ke sana, itu kan dapat brosur. Dalam brosurnya itu
udah tertera ini spesifikasi rumahnya bla 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 gitu. Nah, kemudian saya tanya tuh ke bagian marketing, ini dibangunnya kapan, cicilannya berapa, estimasinya berapa lama, selesainya kapan gitu kan. Nah, maaf, kebetulan pihak marketing developernya bilang kalau misalnya, oh ini selesainya bulan April misalnya. Nah, saya kan datangnya bulan Desember, berarti April itu tahun depan. Nah, maaf ya. Nah, kemudian saya udah daftar nih, saya udah bayar. Pas udah bayar, saya datang tuh bulan April. Katanya kan bulan April tuh udah jadi, udah siap dihuni dan lain sebagainya. Pas saya datang ke sana, ternyata masih lahan kosong, melompong, masih tanah gitu. Pondasinya nggak ada, batas-batasnya nggak ada, jadi masih tanah. Nah, itu berarti pihak developer tidak melakukan janjinya sama sekali, satupun enggak. Itu ya, itu bisa digugat ke pengadilan. Kemudian yang kedua, melaksanakan janjinya tapi tidak sempurna. Tidak sempurna itu seperti apa contohnya? Tadi kan saya sudah bilang di brosurnya itu ada spesifikasi-spesifikasi yang disebutkan tadi ya. Nah, dalam brosurnya itu disebutkan kalau misalnya rangkanya nih rangka baja, pintunya nih dari kayu jati misalnya, dan lain sebagainya. Nah, betul nih si developer ini selesai bulan April, saya tinggal masuk. Selesai itu benar-benar selesai pada saat saya datang bulan April itu. Tapi pas saya datang, rangka atasnya itu bukan rangka baja, tapi kayu. Nah, kemudian pintunya itu bukan dari kayu jati, tapi dari triplek. Itu namanya melakukan prestasi tapi tidak sempurna. Tidak sesuai gitu sama apa yang diperjanjikan dalam brosur itu. Kan otomatis kita sebagai pembeli mengharapkan dong kalau akan mendapatkan apa yang ditulis dalam brosur itu. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan prestasi tapi terlambat. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan katanya siap huni di bulan April. Nah, berarti udah selesai dong semua sudah selesai itu. Nah, pada saat saya datang nih di bulan April, tinggal isi doang. Ternyata dia belum selesai ngecat. Finishingnya belum selesai. Jadi dia masih memerlukan sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi untuk menyelesaikan finishing ngecatnya itu. Nah, itu yang dinamakan melakukan prestasi tapi terlambat. Dia memenuhi janjinya, iya dipenuhi, cuman lewat waktunya. Udah janjinya bulan April, kenapa minta perpanjangan waktu? Nah, itu ya, nggak boleh. Itu namanya uang prestasi ingkar janji itu. Kemudian yang keempat, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan dalam perjanjian. Apa yang harusnya tidak dilakukan dalam perjanjian? Contoh misalnya saudara ngekos nih, atau ngontrak. Nah, terus udah gitu kata ibu kosnya, kata orang kontrakannya, ini tembok jangan dipaku ya, jangan. Nah, tapi ketika saudara ngisi, udah berjalan 2 minggu, 3 minggu, saya pengen pasang foto keluarga saya nih, biar saya keinget terus sama keluarga di rumah gitu kan. Tuk, di paku deh tuh temboknya. Itu kan dilarang. Itu kan udah perjanjian, gak boleh dilakukan. Tapi kenapa saudara lakukan gitu? Nah, itu melanggar perjanjian yang dibuat di awal. Itu gak boleh. Ya. Jadi, hal-hal ini, yang 4 hal ini itu gak boleh dilakukan. Sama halnya ketika saudara pinjam buku teman saudara. Pinjam buku dong boleh, tapi jangan dicoret-coret ya, tapi jangan digaris bawahi ya, tapi jangan kelipat ya. Ternyata kelipat. Itu melakukan ingkar janji uang prestasi. Nah, selesai sudah penjelasan saya mengenai hukum perdata sesi ke-11. Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar atau dipertanyakan dalam forum diskusi pertemuan ke-11 yang sudah saya siapkan.
Jadi, budayakan membaca terlebih dahulu, baru bertanya. Budayakan mendengarkan sampai habis, budayakan mendengarkan sampai tuntas, catat kalau perlu, baru nanti bertanya. Jangan sampai sudah saya jelaskan, nanti malah tanya, gitu, ya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.